pemerintah atau Kementerian KKP dengan menerbitkan penangkapan ikan terukur itu pasti semuanya akan mensejahterakan kepada anggota dan koperasi kepada anggota, kan begitu, mestinya kan begitu. Dan alhamdulillah kemarin pada tanggal 22 Agustus jam 6 pagi peluncuran perdana KM Minosaroyo 1. Kalau Minosaroyo memang sudah mempersiapkan diri, yaitu dengan adanya tangkapan terukur kita akan melaksanakan unit penangkapan, yaitu dalam rangka untuk menyongsong penangkapan ikan terukur. Sektor perikanan merupakan salah satu sektor andalan Indonesia. Perannya sangat penting karena menyangkut hajat hidup masyarakat luas. Untuk meningkatkan hasil produksi perikanan, kesejahteraan masyarakat, serta berkontribusi pada pembangunan nasional, pengembangan subsektor perikanan tangkap pun terus dilakukan. Salah satunya melalui digulirkannya sebuah terobosan kebijakan penangkapan ikan terukur. Kebijakan penangkapan ikan terukur merupakan penangkapan ikan terkendali yang dilakukan berdasarkan zona tertentu dan kuota penangkapan ikan dalam rangka menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya, memberikan kesempatan berusaha, serta meningkatkan keadilan dan kesejahteraan nelayan. Adapun zona penangkapan terbagi menjadi 3, di antaranya zona penangkapan industri, zona nelayan lokal, serta zona untuk ikan bisa beranak pinak. Untuk memastikan bahwa manfaat program tersebut dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat khususnya nelayan, peran koperasi perikanan di daerah pun turut dilibatkan. Perlu diketahui, KUD Minosaroyo berdiri tahun 1942. Itu semenjak zaman Jepang, namanya Gyogyo Komiai. Gyogyo Komiai artinya kita bersama-sama mendirikan koperasi. Semenjak tahun 1942, pada tahun 1970-an itu menjadi KPL, Koperasi Perikanan Laut. Masih tahun 1970-an menjadi BUUD, Badan Usaha Unit Desa. Namun pada tahun 1996 itu amalgamasi menjadi KUD Minosaroyo. Tapi sebetulnya sebelum tahun 1996 itu tahun 80 juga sudah KUD Minosaroyo. Hanya legalitasnya adalah 1996. Arti dari Minosaroyo, Mino adalah ikan, Saroyo adalah bersama-sama. Mari kita mengembangkan koperasi perikanan bersama-sama dengan harapan dari nama tersebut adalah ini dari semangat anggota untuk memberi nama tersebut. Maka dari itu kita harus semangat juga, anggota pun juga harus semangat dengan nama Minosaroyo tersebut. Koperasi merupakan satu-satunya badan usaha yang paling sesuai dengan demokrasi ekonomi Indonesia, seperti yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 Pasal 33 Ayat 1 yang menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Alhamdulillah dengan adanya COVID pandemi 2020 sampai 2002 tahun inilah 2021, alhamdulillah yang bisa menopang perekonomian sampai saat ini adalah waktu itu adalah koperasi. Maka kami harapkan semua pengurus koperasi kalau diberi amanah oleh anggota yang fokus di dalam menangani koperasi tersebut, dan insya Allah pasti koperasi itu akan berkembang dan bisa maju.
memiliki wilayah dengan garis pantai sepanjang 197,4 km dan berbatasan langsung dengan Samudra Hindia, menjadikan Cilacap dianugerahi potensi perikanan tangkap yang kaya. Berdasarkan data dari Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap, volume produksi perikanan tangkap di Cilacap pada tahun 2021 menyentuh angka 17.939,14 ton. Hal ini tentunya menjadi peluang besar bagi Koperasi Unit Desa atau KUD Minosaroyo dan nelayan di Cilacap untuk menangkap berbagai jenis ikan guna memenuhi permintaan masyarakat. Potensi di PPS Cilacap memang kita kan pelabuhan perikanan samudra satu-satunya ya di Jawa Tengah yang dan berhadapan langsung dengan Samudra Hindia. Itu potensi sangat besar karena apa? Karena selain daerah sinkron itu dekat, juga potensi ikan di WWP 573 itu masih cukup besar. Dengan dibuktikan juga kita di WP 573 itu sebagai zona industri juga, masuk dalam industri untuk perikanan tangkap terukur. Jadi untuk potensi utamanya di sini adalah untuk jenis ikan pelagis besar. Pelagis besar diantaranya adalah TTC, tuna, tongkol, dan cakalang. Jadi komoditas yang ditangkap oleh nelayan Cilacap khususnya adalah satu, komoditasnya adalah tuna, kedua layur, ketiga ikan meka, keempat ikan marlin, terus untuk kapal sekitar 30 GT-an ke atas dan 20 GT ke atas. Tapi untuk kapal-kapal kecil adalah komoditasnya biasanya adalah udang, yaitu udang kalau bahasa sini ada tiger, ada jerbung, ada dogol. Kalau untuk bahasa Cilacapnya itu juga ditangkap oleh nelayan yang sekitar 5 GT sampai 10 GT. Itu juga komoditas utama adalah komoditas ekspor. Terus untuk nelayan-nelayan kecil biasanya komoditasnya adalah udang rebon, terus ikan tenggiri, ikan bawal putih, ikan bawal hitam, ikan kakap, dan yang lain-lain. Dan teri juga banyak. Itu kalau di Cilacap terjadi 3 siklus musim, yaitu pada musim sepi, musim sedang, dan musim ramai. Kalau musim sepi yang sudah berjalan siklusnya adalah dari bulan Januari sampai dengan bulan Mei, itu musim sepi. Kalau nanti Juni sampai dengan bulan Agustus musim sedang, nanti September sampai dengan November itu musim-musimnya ramai. Jadi notabene memang untuk hasil produksi di nelayan di Kabupaten Cilacap itu kalau kita dibilang bisa ada di 6 bulan lah, yang bisa maksimal bisa bagus itu di 6 bulan. Jadi di 6 bulan dari Januari sampai Juni itu memang musim sepi. Tapi walaupun sesepi-sepinya tetap masih bisa melaut. Bukan sepi tidak melaut, cuman hasilnya memang tidak maksimal. Bisa dikatakan hanya sekitar 20-40% kalau musim sepi. Tapi kalau musim sedang bisa mencapai 40 sampai dengan 60%. Kalau musim ramai sekitar hasilnya itu sampai dengan nggak mungkin sampai 100% ya, tapi 90% lah. Jadi harus pandai-pandai yang namanya nelayan memanage hasil dari laut untuk bisa mencukupi kebutuhan 1 tahun. Karena memang terjadi 3 musim. Kalau pada saat musim sepi tidak mampu memanage, ya nanti pada musim ramai nggak mampu memanage, musim sepinya yang akan keteteran. Tapi alhamdulillah berkat pembinaan dari kita, koperasi selalu memberikan pembinaan secara rantap, tetap itu 3 bulanan, 2 bulanan kepada nelayan. Nelayan sedikit demi sedikit sudah bisa menata ekonominya sendiri. Saya lihat dengan dibuktikan bisa menyekolahnya anak-anak sampai dengan tingkat keperguruan tinggi, bisa hidup layak. Kami lihat dengan situasi dan kondisi perumahan nelayan yang cukup layak. Melalui sebuah organisasi berbadan hukum yang mengusung visi gotong royong dan kekeluargaan seperti koperasi, nelayan sebagai garda terdepan subsektor perikanan tangkap menemukan wadah yang mampu memfasilitasi kebutuhannya sehari-hari.
Kalau usaha kita ada 5 unit usaha, yaitu unit simpan pinjam, yang kedua unit penyaluran BBM. Unit penyaluran BBM kita ada 7 unit, 2 SPBUN, 2 SPDN, 1 SPBB, yang terakhir adalah Vic Banker Agent. Kalau Vic Banker Agent itu melayani BBM khusus untuk industri, untuk kapal yang di atas 30 gross ton. Pengurus diberi amanah oleh anggota, yang pertama adalah harus fokus mengenai tentang pengembangan unit usaha yang sudah ada dan melakukan tadi yang saya sampaikan diversifikasi usaha di luar non sektor perikanan. Tapi bukan berarti kita harus meninggalkan unit usaha yang pokok di perikanan, tetap melakukan diversifikasi, terobosan-terobosan baru, mana yang menguntungkan, mana yang ada profit harus kita jalankan. Demi untuk meningkatkan kesejahteraan anggota yang sudah cukup sejahtera, mestinya harus kita tingkatkan terus agar koperasi menjadi soko guru pemerintahan. Koperasi mengembangkan sayapnya di bidang usaha-usaha yang lain yang tidak langsung berbenturan dengan nelayan. Di antaranya salah satu memang kami ada unit futsal, yaitu agar nelayan itu bisa pada sehat kan perlu olahraga juga. Jadi kami fasilitasi dengan unit futsal yang utamanya kita kerjasama dengan sekolahan-sekolahan ataupun instansi-instansi yang ada di Cilacap untuk bisa memanfaatkan unit futsal di kami. Terus yang kedua ada pengembangan unit usaha di kontraktor. Kami memang setelah kami pahami dengan Undang-Undang Nomor 80, ternyata koperasi juga bisa ikut di bidang kontraktor seperti mengikuti jasa lelang, pembuatan jalan, pembuatan rumah sakit, pembuatan pasar, tapi skalanya belum rumah sakit besar, misalkan pembuatan puskesmas, pembuatan gedung sekolahan, ternyata itu bisa, sehingga kami sering mengikuti untuk diversifikasi usahanya adalah di unit kontraktor. Terus ada satu pengembangan unit karena kami melihat situasi dan kondisi di nelayan sangat membutuhkan rumah-rumah tinggal, khususnya bagi nelayan-nelayan yang baru masih mempunyai keluarga kecil, katakanlah baru menikah, baru punya anak satu. Kami melihat di lingkungan nelayan, satu rumah itu sampai 2 atau 3 kakak. Nah, berawal dari situlah kami ingin mengembangkan di unit perumahan. Jadi kalau nelayan memang butuh modal, apalagi nelayan pemilik kapal. Pemilik kapal itu modalnya untuk pembelian kapal, modal investasi, dan untuk pembelian mesin serta pembelian alat tangkap. Memang sudah kami fasilitasi dengan kami punya unit simpan pinjam, yaitu yang pembiayaannya juga dari LPMKP, itu cukup murah, cukup terjangkau oleh mereka kalau menurut kami, karena kita hanya mengenakan jasa 7% per tahun dan itu berjalan dengan baik dan sangat dinikmati oleh nelayan. Itu memang untuk pembelian perahu, investasi pembelian mesin dan pembelian alat tangkap, juga dibantu untuk modal kerja mereka. Itu sudah dimanfaatkan, yaitu untuk angsurannya mereka memang kita melalui dipotong pada saat mereka menjual hasil tangkapannya di tempat pelelangan ikan. Jadi pada saat dia menjual, kita potong di situ. Kalau yang memang menjualannya harian, ya kita potong harian. Setiap hari kita potong. Itu sangat membantu nelayan, bisa melancarkan usaha nelayan, tapi mereka juga komitmen untuk mengangsur. Nah, alhamdulillah berjalan dengan baik untuk permodalan nelayan. Jadi bisa mengakses lewat unit simpan pinjam kami. Dengan sendirinya mestinya nanti terintegrasi dengan adanya sistem digitalisasi. Pasti akan terintegrasi semua. Untuk unit kontraktor yang sampaikan tadi, unit penangkapan, unit perdagangan ikan, semuanya kita adalah untuk meningkatkan kesejahteraan pada anggota. Andai kata itu sampai yang tadinya sudah cukup baik, mestinya harus kita tingkatkan terus
agar kepercayaan anggota terhadap pengurus lebih meningkat lagi. Seperti nelayan di Tegal Kamulyan, usai menangkap ikan seharian, mereka pun langsung menjual hasil tangkapannya ke tempat pelelangan ikan atau TPI Tegal Katilayu yang dikelola oleh KUD Minosaroyo. Berbagai jenis ikan ditangkap setiap harinya, mulai dari ikan yang keberadaannya sesuai musim maupun ikan yang tidak mengenal musim. Kalau yang di sini kebanyakan arat, kapasitas kapal perahunya lebarnya 1,5 meter, 1,5 meter, panjangnya 9 meter. Untuk penangkapannya itu rebon, krosok, dogol, dan ikan kecil itu, bukan ikan-ikan yang besar tapi ikan-ikan yang kecil. Kalau bahasa nelayan itu lembutan gitu. Kalau ini kan ini naik langsung ditimbang di juru timbang, ada di situ. Terus ada juru lelangnya juga. Nanti setelah ditimbang dipartaikan terus dilelang. Setelah dilelang nanti hasilnya masuk ke loket. Nanti dihitung-hitung atau direkap, nanti itu di situ ada transaksinya itu di loket. Nah, kalau untuk potongan sekitar 5% setengah, yaitu yang 1% untuk saving dan dana sosial, dan yang 2%-nya itu untuk tabungan nelayan. Jadi sehingga yang kembali ke nelayan lagi ada 3%. Saving itu simpanan yang tiap tahun dibuka. Artinya ketika lagi Lebaran itu kan kadang-kadang nelayan-nelayan kan membutuhkan uang untuk uang saku anak-anaknya, untuk beli baju gitu loh. Nah itu uang itu nanti bisa dikeluarkan gitu. Menyambut kebijakan penangkapan ikan terukur, KUD Minosaroyo pun mulai bersiap melengkapi berbagai kebutuhan. Mulai dari armada dan kebutuhan operasional lain turut disiapkan untuk meningkatkan hasil produksi tangkapan ikan yang dihasilkan. Hal ini juga merupakan bentuk diversifikasi yang dilakukan oleh KUD Minosaroyo dalam menambah unit usahanya di bidang penangkapan ikan. Operasi ini adalah tadi sudah saya sampaikan adalah soko guru perekonomian nasional. Kalau bicara soko guru perekonomian nasional, yaitu mestinya regulasi-regulasi atau kebijakan-kebijakan pemerintah terhadap koperasi itu ya harus mensejahterakan anggota, mestinya kan begitu kan, nggak mungkin akan merugikan. Maka ya kami mendukung itu dengan adanya penangkapan ikan terukur, dan harapan kami karena kemarin juga sudah koperasi ditunjuk salah satu untuk bisa melaksanakan di unit perdagangan ikan dan unit penangkapan ikan dengan target sekian puluh ribu ton agar program penangkapan ukur itu dikelola oleh koperasi. Potensi perikanan di Indonesia, khususnya di Cilacap, masih terbentang luas untuk perikanan. Itu terus kita ya jujur saja yang namanya penangkapan ikan memang memerlukan dana yang cukup tinggi atau investasi cukup tinggi. Setelah kami mendapatkan pembiayaan dari LPM UKP itu untuk pengadaan unit penangkapan, alhamdulillah unit penangkapan sudah bisa berjalan walaupun baru satu yang berjalan. Nah, terus juga sekarang sedang mengembangkan ke unit pengolahan ikan. Dalam arti kata kami berpikir yang namanya ikan tuna kan ikannya besar-besar ya Mbak, dan proteinnya sangat bagus, itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat kita. Tetapi realnya di Cilacap yang namanya orang Cilacap kepengen makan tuna aja susah Mbak. Dikarenakan apa? Satu biji rata-rata di atas 30 kilo, kan nggak mungkin satu orang akan beli 30 kilo. Nah kami akan ingin di pengolahan ikan tersebut akan di filet lah, dibikin 1 kiloan, setengah kiloan, mungkin 2 on setengahan, akan di packing yang cantik untuk bisa memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Cilacap khususnya, yang nanti juga muaranya bukan hanya Cilacap. Setelah ini bisa berjalan, kami bermimpi untuk bisa melayani masyarakat di sekitar Kabupaten Cilacap, kabupaten-kabupaten lain, bahkan mungkin ingin ekspor sendiri ya, karena yang namanya potensi perikanan masih terbentang luas ya, akan kita
mulai garap gitu. Melalui program penangkapan ikan terukur yang digulirkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, pemanfaatan hasil laut dimaksimalkan demi meningkatkan pendapatan masyarakat khususnya nelayan. Untuk menjamin program tersebut, KKP pun turut memfasilitasi para nelayan melalui dukungan dana bergulir dalam bentuk modal usaha guna meningkatkan usaha yang dijalankan. Perkembangan KUD Minosaroyo cukup bagus ya, karena dari jumlah pemanfaat dan jumlah atau perkembangan kegiatan usaha juga meningkat. Dari jumlah pemanfaat ini meningkat dari jumlah semula 300 orang, saat ini sudah mencapai 800 orang. Kemudian juga terkait dengan perkembangan usaha ini beberapa debitur unit simpan pinjam juga ada perkembangan yang cukup signifikan terkait dengan pengembangan alat tangkap dan peningkatan pendapatan rata-rata meningkat seperti itu. Ya, khusus untuk unit simpan pinjam, ini diperuntukkan khususnya bagi anggota Minosaroyo, dalam hal ini adalah nelayan. Jadi yang semula kita lihat sebelum mengakses dan LKOMKP itu berjumlah 300 orang, saat ini sudah berkembang menjadi 800 orang. Itu hampir 60% adalah nelayan, sebagian ada pengolah pemasar, seperti itu. Tak hanya melalui dukungan akses permodalan, KKP juga memastikan bahwa setiap armada kapal yang digunakan untuk menangkap ikan memiliki surat persetujuan berlayar. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa kapal yang digunakan memenuhi syarat keselamatan dan keamanan saat berlayar. Setiap kapal kan harus mempunyai perizinan berusaha, misalkan kan harus mempunyai surat CP atau surat izin penangkapan ikan, atau sekarang namanya perizinan berbasis resiko kan, perizinan usaha berbasis resiko. Itu kalau misalkan mereka tidak mengurus, otomatis terkait dengan permohonan pada saat kapal akan berangkat, terutama untuk SLO juga mereka kan tidak akan diterbitkan. Begitu tidak ada penerbitan itu, SPP juga tidak akan terbit. Begitu tidak terbit, maka kapal juga tidak akan bisa berlayar. Jadi percuma kalau misalkan punya kapal tapi tidak bisa berlayar, karena tidak dilengkapi dengan perizinan yang sesuai. Jadi mereka mau harus ngurus sebenarnya, itu kan wajib kan gitu kan. Samping itu juga kalau misalkan tidak mengurus perizinan itu kan juga ada konsekuensinya kan gitu. Baik terkait dengan usaha administratif dan sebagainya kan. Kalau misalkan dia punya misalnya kapal tidak ini, atau kapal izinnya sudah mati ya, kalau misalkan dia menangkap terus ketangkep sama aparat penegak hukum, pengawas perikanan, ya otomatis bisa juga izinnya dicabut kan. Maka mereka ya mau nggak mau sebenarnya harus mengurus. Berbagai bentuk dukungan yang diberikan KKP melalui lembaga korporasi nelayan diharapkan dapat menimbulkan dampak berganda bagi masyarakat atau multiplier effect. Koperasi nelayan menjadi motor penggerak sekaligus wadah dalam memastikan nelayan bisa melakukan aktivitas penangkapan ikan, terutama dalam mendukung program penangkapan ikan terukur, serta meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan nelayan. Ya, harapan untuk koperasi, paling enggak koperasi perikanan ya Mbak, itu bisa mengikuti di program pemerintah, yaitu di tangkapan terukur. Mohon barangkali dari pemerintah dilihat koperasi lah agar bisa berperan. Mohon bimbingan dari pihak pemerintah, mohon sarannya juga, mohon dibantu baik SDM maupun pembiayaan, karena pasti itu akan memerlukan itu. Mudah-mudahan nelayan yang
tadinya memiliki kapal kecil bisa meningkat memiliki kapal besar dengan cara corporation. Kalau memiliki secara kapal besar secara langsung mungkin Vina tidak ada, tapi mereka dengan mereka berkorporasi menjadi anggota koperasi, katakanlah misalkan 30 orang, 20 orang memiliki satu unit kapal, itu juga akan bisa meningkatkan anggota nelayan. Kekayaan laut yang melimpah harus diatur oleh regulasi yang berdasar pada prinsip keadilan, ramah lingkungan, dan tentunya mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan. Program penangkapan ikan terukur menjadi harapan baru bagi nelayan dan pelaku usaha perikanan untuk memaksimalkan kekayaan laut agar ketersediaan ikan dan lingkungannya terus terjaga sebagai bekal anak cucu kita nanti.